Respon Indonesia buat ICC dan Uni Eropa terkejut. Rusia tak gentar hadapi ancaman Uni Eropa dan ICC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Teropong Nusantara? International Criminal Code atau sering disingkat ICC saat ini sedang ketar-ketir lantaran menghadapi ancaman tembakan rudal hipersonik balistik yang dilengkapi dengan hulu-ledak nuklir oleh Rusia. Hal ini terjadi rekan-rekan semua setelah ICC mengeluarkan surat kontroversial terkait pernyataannya untuk menangkap Putin di seluruh dunia dimanapun Putin berada. Hal ini yang juga telah diterangkan di berbagai artikel, ya salah satunya di sini ada di Kompas di indonews.com, ya di Tribun News salah satunya di sini rekan-rekan semua yang saya angkat yaitu di kompas.com. Di artikel yang berjudul diancam bakal dirubah Rusia karena ditetapkan Putin penjahat perang ICC. Ketar-ketir dalam artikel ini menyebutkan Pengadilan Kriminal Internasional ICC ketar-ketir atas ancaman bakal dirudal Rusia setelah menetapkan presiden sebagai seorang penjahat perang. Kekhawatiran tersebut diungkapkan ICC lewat pernyataan resminya pada Rabu 29 Maret 2023. Kekhawatiran itu muncul setelah mantan presiden Rusia Dmitriev mengancam dan akan meluncurkan rudal hipersonik berhulu-ledak nuklir ke markas ICC. Ini juga menyusul Badan investigasi Rusia membuka kasus kriminal terhadap jaksa penuntut ICC, Karim Khan. Begitu juga dengan hakim yang mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Putin. Presiden Majelis Negara ICC malah mengatakan menyesali usaha untuk menghalang-halangi upaya-upaya internasional untuk memastikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan hukum internasional. Presiden itu juga mengatakan majelis menegaskan kembali dukungannya yang tak tergoyahkan untuk Pengadilan Kriminal Internasional. Ya rekan-rekan semua, ICC sendiri di sini adalah sebuah organisasi internasional kriminal kode atau Pengadilan Kriminal Internasional yang diawali yaitu dibentuk oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Barat. Tentu rekan-rekan semua seperti halnya WTO yang dibentuk oleh mereka. Oleh Barat, semua kepentingan-kepentingan yang menguntungkan dan yang merugikan tentu akan dimanipulasi. Jika contoh misalnya seperti Josus dulu yang melakukan serangan habis-habisan ke Iran. Mereka tidak mendapatkan sanksi apapun padahal sudah terbukti Iran tidak memiliki senjata nuklir apapun, senjata biologis yang bisa mengancam keamanan dunia. Padahal waktu itu kita tahu Amerika Serikat melakukan serangan besar-besaran menginvasi Iran lantaran Iran memiliki senjata nuklir, tapi hal itu ternyata sebuah kebohongan. Dan itu hanyalah agenda politik Amerika Serikat, dan hal ini pun rekan-rekan semua ya berbeda 180 derajat ketika Rusia menginvasi Ukraina, di mana di sini Rusia tidak sebenarnya ingin berperang dengan Ukraina, tapi hanya ingin menjaga kedaulatan negaranya dikarenakan jika Ukraina lepas dan bergabung dengan atau hal ini akan memperkeruh suasana dan perbatasannya pun akan semakin berbahaya. Hal inilah sebenarnya adalah ulah NATO sendiri yang mengajak Ukraina dan membujuk Ukraina untuk berperang dengan Rusia. Nah, ini dua standar ganda yang dilakukan oleh Amerika ICC, di mana ICC ini hanya menargetkan orang-orang yang memang merugikan bagi AS, bagi Uni Eropa. Tapi jika mereka sendiri yang melakukan kejahatan perang itu, ICC tutup mata, ICC tidak sedikit pun bersuara. Ya rekan-rekan semua, bahkan memberikan teguran pun tidak. Ya, Amerika Serikat kita tahu sejak dulu adalah negara yang sangat sering ikut campur yang sangat senang menginvasi negara-negara lain, baik itu untuk sumber dayanya, baik itu untuk kekayaan alamnya, ataupun ke agenda-agenda yang lain seperti dulu juga di Vietnam. Pernah Amerika juga menginvasi Vietnam, tetapi mana ICC kembali lagi tidak pernah bersuara atau mengungkit kejahatan-kejahatan perang Amerika Serikat yang dilakukan di Vietnam. Bahkan teman-teman semua, jika ingin dianggap sebuah kejahatan perang, Amerika Serikat adalah negara dengan total kejahatan perang paling banyak kita bayangkan. Amerika dengan sadar dan dengan diumumkan dan dengan
bangganya menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang dulu, tentu hal ini sudah melanggar kejahatan hukum internasional, di mana mereka tidak hanya membunuh prajurit Jepang, tapi juga membunuh anak-anak, membunuh orang tua.